Selamat pagi guys. Semuanya. Ya, jadi hari ini Hari kedua. Hari kedua ya. Kita di Semarang dan kita akhirnya mau ke tempat yang gara-gara aku datang ke sini. Itu namanya Lawang Sewu yang Lawang ada Sewu. di sini di depan hotel kita. Ya, Coba kelihatan. kalian tebak siapa yang sewa hotel, siapa yang sewa di depan Lawang Sewu, siapa yang mau view-nya juga Lawang Sewu. Pasti Dan mah. aku udah ada beberapa yang mau cerita, tapi kata Herman jangan cerita di sini. Ya udah, nanti aku cerita. Iya, nggak usah. Nanti aku cerita mungkin Di kita Tangerang. pas sudah di Tangerang, nanti insert ke video ini ya. Ya udah. Karena boleh. yang aku mau cerita dia masih belum tahu itu, waduh, menarik Ya banget. udah kan kalian semua tahu lah Lawang Sewu seperti apa ya. Udah, Ya. keep dulu. Tapi aku tetap mau ke sana. Ya udah kita harus ke Ayo, sana. tapi kita makan dulu. Oke, kita sarapan dulu. Nanti tinggal jalan kaki sih. Kita Ya. sekalian mau jalan sekitarnya ya. Penasaran aku. Kayak bagus, cuacanya juga bagus. Udah, kita sarapan dulu ya. Ya udah, kita sarapan dulu ya. Ya, Nih, enggak, aku itu sombong. sambal Aku ada roti, jadi aku makan roti sama makan ayam sama nasi. Jadi tadi kita jalan-jalan di sini dan kita putuskan buat cari Cari guide aja, yang bener guide ya, udah. Ya dia kasih tahu ke kita, Dan mungkin kita kasih Iya. pertanyaan ya. ya kasih tahu semua history dan informasi yang benar ya. Jadi guys, Lawang Sewu itu namanya dari bahasa Jawa ya. Ya, 1000 pintu. Ya, 1000 pintu. Di sini nggak 1000, tapi hampir, Hampir. 928. Dan kalau hitung dari bukan kayak pintu ya, Pintu kayak full ininya, gitu ya kayak gini ya. Kalau ini kalian hitung satu ya, tapi sebenarnya ini 4. Ini 1, 2, 1, 2, ini 3, ya, 3, 4. Jadi kalau hitung seperti itu hampir 1000. 1000. Ya, menarik juga ya tuh. Ya, ini awalnya dulu ke tempat perkeretaapian di Indonesia. Ya. Jadi Dan buat sekarang bangunan ini punya kereta api Indonesia. iya, tadi dalamnya ada kayak miniatur kereta api, betul. Betul. Jadi di dalamnya ada tadi miniatur kereta api. Ya di sini kayak museum gitu. Di Lawang Sewu ada 2 gedung ya, gedung E sama gedung B. Jadi di sini sama di sini ada kayak keramik-keramik gitu. Terus kayak marmer ya. Iya, marmer Yang, sama tembok bata. Ya. Jadi kalau keramik dan marmer di sini itu dari Eropa. Dari kalau Belanda di ya? sini itu dari Indonesia. Tapi pakai kualitas yang Tapi kualitas tetap bagus ya, pakainya bagus. Jadi di sini yang kita sekarang jalan dan lihat itu dari Eropa. Nanti coba kita lihat di gedung D dari Indonesia ya, sama atau enggak, aku penasaran. Jadi ini basement nomor 1 ya, Ya, yang paling jadi kecil ya di sini. sebetulnya ini basement yang paling besarnya. Oh ini paling besar. Yang utama di sini. Oh yang paling kecil di Gedung A yang tadi. lain. Oh. Memang nggak bisa dilihat karena kecil banget dan sudah ditutup lama. Kalau masuk ke dalam ke sana aku lihat ada pintu. Ini lebih besar lagi apa enggak? Ya, jadi sebetulnya basement bawah tanah ini kan
luas sebetulnya. Jadi kalau turun itu beloknya ke kanan, Ya. nanti berupa lorong, ketemunya lorong panjang yang meliputi bangunan Gedung Lawang Sewu ini. Oh, oke. Memang kita ketemunya bukan apa-apa, hanya air aja di dalam. Karena kan sebagai fungsi untuk drainase, dan kalau zaman Belanda kan sebagai penampungan air hujan, airnya itu bisa dimanfaatkan sebagai melembabkan dinding supaya terkesannya itu adem. Oke. Tapi kalau istilahnya cerita mengenai hal itu kan hanya mitos saja cerita ya. Itu sebetulnya memang tidak ada buktinya juga. Tapi kalau aslinya untuk drainase. Kalau sekarang nggak boleh masuk ya? Iya, Emang karena kenapa? pertama faktornya, yang pertama tangganya sudah rusak, kedua oksigen. Oh ya betul. Ya, jadi oksigen di dalam itu lebih habis ya, istilahnya sedikit banget. Kalau di sini masih mending, tapi begitu kita masuk ke dalam itu semakin sesak oksigennya. Jadi akan orang kalau punya asma ya atau sesak nafas bisa pingsan di tengah. Makanya dulu kalau waktu wisata itu kan dikiranya orang pingsan tapi dikiranya kerasukan. Jadi ya orang taunya mistis terus gitu kan. Sebetulnya ya tidak mistis, hanya oksigen aja. Tapi itu bisa jelasin ya? Iya, bukan mistis, betul. Ya. Oke guys, kita lagi di gedung B. Dan di sini semua keramik dari Indonesia. Lokal ya? Ya, lokal keramik, Tapi kualitasnya juga bagus. Kualitas bagus. Ya, kita mau lanjut. Lanjut nih, kita lagi di lantai 2 tuh. Mas, ini kalau saya lihat menarik banget nih bentuk jendela, nggak kayak di rumah-rumah sekarang ya. Jadi unik gitu kan jendelanya. Betul. Jadi memang faktornya ya Belanda itu merancangnya supaya udara itu lebih mudah masuk dan memang banyak masuk terus menyebar. Langsung ke atas ya? Iya, langsung ke atas, nanti menyebar udaranya kemana-mana. Yang kedua bisa mengurangi kotoran atau debu. Oh iya, ketahan dulu ya kaca ya? Betul. Jadi ruangan kita tidak cepat kotor kan gitu. Oke, lantainya. Iya, lantainya atau ruangan tidak mudah kotor. Yang ketiga, safety keamanan dari anak kecil ya, tidak kena kepala. Oh iya, jadi kalau lagi jalan sini ya. Kejedot ya. Iya, kejedot kepala benar. Maka ini aman banget, apalagi ya buat maling pencuri itu yang bingung susah atau istilahnya malah Bener pecah nih. kaca nanti. Iya, nggak bisa. Malah ketahuan nanti kalau berasa gerusok. Nah ini memang bagus banget cara arsitek Belanda. Ya. Cuman kenapa kita nggak mencontohnya Belanda? Karena kan kita harus mempunyai ruangan, dalam ruangan kita harus luas Oh ya, iya rumah sih. kita ya. Kalau sedikit mending ya jangan. Iya. Makanya kita pengennya simple. Di sini nggak ada toilet ya? Saya dari tadi mau ke toilet. Baik, jadi ini mohon maaf, memang bagi pengunjung semua atau wisatawan itu kan memang agak sulit mencari toilet. Karena di dalam Gedung Lawang Sewu ini kan tidak ada toilet di dalam. Jadi Belanda itu sudah merancang toilet zaman dulu itu di luar dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sistemnya sama di mana. Maka semuanya di luar mas. Di luar? Tidak ada di dalam. Mungkin biar bersih kali ya. Nah, yang pertama memang faktornya Belanda kan biar bersih, Biar bersih. sehat itu kan. Oke, ya. Dan tidak mengganggu orang kerja Oke. di dalam. Tapi kalau sekarang ya kita nggak mau ya mas. Kejauhan lah istilahnya. Soalnya saya orang banyak minum. Nah, makanya. Ya. Mana boleh. Guys, ini di belakang aku tuh besar banget ya. Ini pohon mango, mangga. Tuh. Kita nggak percaya duluan, tapi lihat kayak leaf-leaf gitu, ya memang mangga. Aduh, besar banget. Tuh, Gede banget loh. gede. Aku nggak pernah ngeliat pohon mangga sebesar ini. Gak pernah ya? Nggak pernah. Dulu aja aku punya pohon mangga ya, Iya. di rumah orang tua aku. Nggak sebesar ini. Ya ini besar banget. Ini berapa tahun ya dia di sini? Waduh, udah lama banget pasti dari awal ini. Oke guys, jadi kita udah selesai di sini, makin rame dan di sini langsung tuh ini Lawang Sewu ya. Di sini ada tempat makan-makan. Jadi kita mau makan dulu, meal. Dan di situ kita cerita sesuatu. Kamu mau bakso? Ya, ini kita kayaknya beli Bakso satu aja, Mas, ya? Bakso satu. Itu ada sosis. Kamu pesan sosis satu sayang. Pesan satu ya. Jadi tadi udah jalan-jalan ya sama guide-nya. Ya, jadi kita tahu semua history dan menarik sih. Ya, Dan menarik. Guide ini di sini memang tidak boleh masuk dan shoot ya. Boleh shoot buat pribadi, tapi tidak boleh shoot kalau misalnya kalian mau bilang sesuatu yang hal-hal kayak
yang negatif lah ya. Negatif atau hal-hal kayak mistis, mau cari sesuatu kayak nggak baik ya, ini memang jangan gitu. Tapi kalau misalnya kalian dengan hati yang positif kayak aku dengan yang pengen tahu sejarahnya tentang perkereta apian di Indonesia terus pengen tahu semua ya boleh silakan bikin video dan silakan tahu semuanya. Tadi kita juga tanya tempat ini memang kan ada, kalau misalnya cari-cari informasi, ini tempat memang kantor kereta api ya. Betul. Sebelumnya. Sekarang jadi kayak tempat wisata, tapi di sini kayak ada bekas kereta, terus kayak museum-museum, histori. Betul. Tadi kan sempat ada sama guide-nya ya, di sebuah kayak lorong bawah tanah ya, itu memang buat drainase air. Ya, jadi itu bukan apa namanya? Mungkin apa ya, penjara ya? Penjara, ya itu bukan penjara. Nah, katanya kita nggak bisa tahu ya, nggak bisa bilang itu benar atau enggak. Jadi kalau kamu nggak bisa bilang itu benar atau enggak, jangan bilang. Gitu. Ya, jangan bilang kamu tahu, karena kamu nggak tahu. Dan lebih baiknya kalian kesini. Ketemu sama guide, nanti kalian bisa belajar dan kalian bisa lihat langsung seperti apa yang ada di sini, betul nggak? Kalian belajar juga. Yaudah, tapi memang kalau kunjungi tempat yang historical ya, pasti ada sesuatu. Ya kayak pasti ada sesuatu itu di semua tempat, ya kan? Iya, betul. Di rumah juga bisa jadi kalau ditinggalkan setahun. Setahun, itu udah lama, nggak diisi orang. Pokoknya suasana di sini enak loh, banyak orang dan ada live music, ada yang jualan juga. Pokoknya kalian kesini muter-muter capek, tinggal jajan. Betul. Tapi ya secara gedung, secara tempatnya, waduh seru banget. Seru. Mana gedungnya masih bagus lagi ya, dirawat ya. Ya betul. Bagus banget ini. Oke, itu aja video kita hari ini jalan-jalan di Lawang Sewu. Pintu 1000. Pintu. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ya, bye-bye. Wow, tuh bagus ya. Buat foto bagus tuh di situ tuh. Ayo, foto. Yo, cepetan. Hai guys, jadi ini kita udah balik ke Tangerang dan aku mau cerita yang aku belum cerita tadi ya. Di pertama video, di awal video. Jadi pas kita datang ke Semarang, kita kan sewa hotel di depan Lawang Sewu dan kita check in jam 10 yang sepanjang malam kita di jalan, jadi agak capek terus kita mau tidur. Oke, kita check in dan kita tidur dari jam 10-an ya sampai nggak tahu sampai jam 3 atau 4 gitu. Jadi ini kita tidur ya siang. Terus aku ada mimpi. Bukan mimpi sih, aku nggak tahu itu mimpi apa kayak beneran terjadi. Jadi gini, aku bangun mungkin 5 kali. Terus aku bangun kayak dibangunin dengan suara Lawang Sewu yang bilang Lawang Sewu gitu, Lawang Sewu. Terus aku dibangunin kayak gini, aku dengar suara itu dan suara itu dari aku. Kayak suara itu suara aku, tapi aku nggak tahu itu memang suara yang ada di dalam ya, atau aku memang bilang itu, aku nggak tahu karena aku juga tanya Hermawan, tapi katanya dia nggak dengar ya, karena dia sih ya tidurnya juga keras, mungkin capek ya dia nggak dengar. Tapi aku bangun dengan suara itu yang bilang kayak Lawang Sewu, suara aku sendiri gitu, Lawang Sewu, kesel banget. Oke, ini pertama ya, dan aku memang nggak takut sih, kayak nggak ada rasa takut, cuma nggak enak gitu. Dan aku pikir ya udah itu imajinasi aku kali, mungkin coba aku cek pas kita tidur malam tuh, aku pikir kayak gitu. Dan sumpah pas aku tidur malam ya, aku bangun, banyak banget kali, aku nggak tahu, aku nggak hitung memang, tapi aku bangun nggak tahu ya, banyak, lebih dari 5 kali aku bangun dengan mimpi yang sama, yang terlanjut setelah aku bangun dan tidur lagi. Itu mimpi yang sama ya. Jadi mimpinya kayak ada devil gitu. Devil apa itu namanya? Ada devil aja. Ya devil lah, memang nggak mau disebutin namanya apa dalam bahasa Indonesia kali. Jadi
kalian semua nonton ini Insidious kan? Iya. Nah, persisnya sih like seperti suasana di mimpi aku ya, seperti itu. Dan jadi aku lihat kayak buku. Di buku itu ada wajah itu devil dan dia mau keluar. Kayak ada suara juga nggak enak-enak. Aku udah nggak terlalu ingat detailnya karena ya sepanjang ya kamu udah nggak cerita mimpi itu kamu udah mulai lupa ya. Tapi ya kayak gitu. Jadi dia mau keluar dan aku kayak harus nggak boleh dia keluar gitu, keluar ke hidup kita gitu. Jadi dia tetap di buku tapi kayak mau keluar. Terus aku ditahan dia dengan doa ya aku baca doa dalam bahasa Rusia dan kayak itu persisnya sih kayak Insidious. Pas dia ya bahkan dia juga baca doa ya biar kayak sama ini kayak gitu. Itu agak seram sih. Pas aku bangun aku beneran takut karena mimpi aku ya agak ya nggak enak gitu. Kayak lihat itu kayak hantu sih. Dan jadi aku tidur lagi. Nah itu aku bangun ya kayak gini, kayak untung itu cuma mimpi. Tapi ya gak tahu sih kayak aduh nggak enak. Dan aku langsung inget yang aku pikir pas tidur yang siang ya kayak kenapa kok ada mimpi kayak gini? Yang tadi dipanggilin sama lawan Siwu, terus sekarang ada mimpi kayak gitu. Dan habis itu aku tidur lagi. Dan mimpiku terlanjut kayak dia mau keluar lagi, terus aku baca doa lagi, aku bangun lagi, waduh ngapain sih, kenapa sih, dan aku tidur lagi. Dan ada lagi in the end aku bangun jam 5 atau 6 pagi, udah nggak bisa tidur, udah kayak main HP aja. Dan abis itu ya jam 10-an kita ke Lawan Sewu. Kayak jalan-jalan enak sih di Lawan Sewu, nggak ada apa-apa memang. Di Lawan Sewu kayak suasananya enak, nggak ada yang kayak bikin aku nggak enak gitu. Dan abis kita pulang dari Lawan Sewu aku udah bisa tidur enak gitu. Mungkin kayaknya aku harus kesana kayak dipanggil kali. Kayak ayo datang dulu gitu, jangan lama-lama. Ya pokoknya kayak gini. Nggak tahu itu entah itu imajinasi aku, entah itu nggak tahu apa gitu. Tapi kalau Hermawan sama yang keluarga kita yang lain nggak ada apa-apa, memang cuma aku gitu.